Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imad Azizi dari 4C. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang konsep agama Buddha. Perlu ditekankan di awal bahwa dalam agama Buddha, Bodhisatta Gautama atau biasa disebut dengan Buddha bukanlah Tuhan. Buddha hanya merupakan contoh juru pandu dan guru bagi makhluk yang perlu melalui jalan mereka sendiri mencapai pencerahan rohani dan melihat kebenaran dan realitas yang sebenar-benarnya. Dalam Buddhisme itu menolak adanya sosok yang maha kuasa sebagai pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta ini diatur oleh 5 hukum. Hukumnya disebut hukum kosmis atau yang biasa disebut dengan Nimaya Dhamma. Ya, ini yang pertama ada Utu Nimaya, yang kedua ada Bija Nimaya, ketiga ada Kama Nimaya, Cita Niyama, dan Dhamma Niyama. Utu Niyama sendiri adalah hukum kepastian atau keteraturan musim. Hukum ini mengatur kepastian dan pergantian musim dan juga perubahan-perubahan temperatur di alam semesta. Adapun yang kedua yaitu Bija Niyama, hukum kepastian atau keteraturan biji. Hukum ini mengatur kehidupan tumbuh-tumbuhan yaitu biji-biji tertentu akan menghasilkan tanaman atau buah tertentu. Buah-buah tertentu memiliki cita rasa tertentu dan lain-lain. Nah, contoh lainnya juga adalah perkembangan hewan atau tumbuhan dan juga mutasi gen manusia. Yang ketiga yaitu Kama Niyama, yaitu hukum kepastian atau keteraturan kama, yaitu perilaku. Hukum ini memastikan bahwa kama baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan kama buruk atau perilaku buruk itu akan menghasilkan penderitaan. Perbuatan ini, kama ini bisa dilakukan melalui ucapan dan juga tindakan. Dan yang keempat ada Cita Niyama, yaitu hukum kepastian atau keteraturan kesadaran. Hukum ini mengatur kepastian kemunculan dan kelenyapan kesadaran itu sendiri. Yang kelima ada Dhamma Niyama atau hukum kepastian atau keteraturan Dhamma. Hukum ini mengatur fenomena-fenomena yang tidak termasuk di 4 hukum kosmik sebelumnya, yaitu contoh kejadiannya adalah bumi bergetar saat Bodhisatta Gautama itu lahir, atau turunnya hujan panas atau dingin untuk membandingkan Bodhisatta Gautama ketika terlahir di dunia, dan juga munculnya gempa bumi yang dahsyat ketika Sang Buddha mengambil keputusan untuk memasuki Nibbana. Lalu konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam ajaran Buddha adalah seperti yang dikatakan oleh Bodhisatta Gautama sendiri dalam Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3, yang penggalannya itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatang Abutang Akatang Asam Katang, yaitu yang artinya sesuatu yang dilahirkan, yang tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini ketuhanan yang Maha Esa adalah sesuatu yang tanpa aku, atau yang disebut dalam agama Buddha adalah anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya Sang Tuhan ini itu mutlak, yang tidak berkondisi, tidak disifatkan, yaitu biasa disebut dengan asam kata. Dengan mengetahui konsep ketuhanan yang Maha Esa ini, kita dapat mengetahui bahwa konsep ketuhanan dalam agama Buddha itu berlainan dengan konsep ketuhanan yang diyakini oleh agama lain. Lainnya di dalam agama Buddha lagi adalah dalam konsep akhirat, di mana dalam agama Buddha disebutkan bahwa tujuan akhir hidup seseorang itu adalah mencapai kebuddhaan, yaitu di mana seseorang sudah tidak melalui tumimbal lahir atau reinkarnasi lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.